ambil satu. Bapak beri waktu 10 menit untuk memberikan pendapat kalian tentang bapak-bapak. Bila sudah boleh ditempel di depan kelas, silakan yang sudah silakan tempel. Ya boleh tempel. Pak, Eka Pak anak penyanyi. Ini Abut Eka. boleh. Keduanya ditempel itu satu-satu ya. Sabutin ke kertasan dulu Pak. Saya sebutin kertas satu pendapat. Iya tuh Pak. Kalau kepaling digeser, dilipat. Ini mana lagi sebutinnya nih yang satu ini? Satunya pendapatnya belum. Biar aja. Nah sekarang kita samakan yang sesuainya. Tidak boleh ribut dalam kelas. Nah satu, tidak boleh ribut dalam kelas. Nah dijadikan satu berarti. Yang sama lah. Tidak boleh, jangan ribut sama Jo. Tidak boleh berisik. Nah sama. Tidak. Tidak boleh berisik sama. Boleh ke warung saat jam pelajaran. Berarti bapak di sini ke warung itu kan? Anak di sini dulu. Ini pendapat siapa nih berarti nih? Harus mendengarkan guru suatu ketika menjelaskan nih sama berarti harus jangan berisik dalam. Ini boleh makan ini boleh makan, boleh minum. Berpakaian yang rapi nih. Nah, boleh mandi sama. Boleh makan tapi jangan ribut di sini. Ini apa ini? Tidak. Boleh makan. Boleh nih. Sama. Harus membawa buku berarti di sini. Boleh. Boleh makan nah, nih. Makan sama. Tidak boleh tidur sama. Nah. Boleh. Tidak boleh tidur nanti sama. Makan dalam nanti sama. Jangan ribut sama. Ini boleh makan sama. Boleh tidur di pembelajaran IPA. Boleh Pak.
harus berpakaian rapi. Dari hasil kesepakatan kalian, kesepakatan kelas ini, maka ada 4 keyakinan kelas yang kita sepakati, yaitu yang pertama apa? Tidak boleh ribut atau berisik pada saat pembelajaran IPA. Yang kedua, harus berpakaian rapi. Ya. Yang ketiga, boleh makan dan minum yang ringan-ringan saja. Yang keempat, tidak boleh menelon, tidak boleh menyontek, tapi harus membawa buku LKS. Ya, bisa dipahami? Semangat tidak? Bapak tadi mendapat laporan dari teman-teman kamu. Sebenarnya apa yang terjadi? Menurut kamu, buang sampah sembarangan itu sebuah masalah atau tidak? Masalah, Pak. Baiklah, di sini Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan kamu. Iya, Pak. Bapak tahu, pasti kamu senang melakukannya, tapi kamu juga merugikan diri kamu sendiri dan sekarang kamu dalam masalah yang besar. Nah, sekarang mari kita ingatkan kembali keyakinan kelas kita dan sekolah kita. Yang mana yang belum kamu tunjukkan? Dalam hal ini kamu merasa senang, tapi apakah sudah melaksanakan keyakinan kelas? Nah, mulai sekarang marilah kita selalu mengindahkan keyakinan kelas dan sekolah yang sudah kita sepakati. Dan untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya membersihkan halamannya yang saya kotor dan saya tidak mengulanginya lagi, Pak. Bagus kalau begitu. Silakan kamu lakukan. Iya, Pak. Ya, Bapak tadi mendapatkan laporan dari Pak Jam Ani. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya Pak, tadi pada jam pelajaran agama Islam saya belum mengerjakan PR. Mengapa kamu belum mengerjakan PR? Saya merasa malas Pak, karena soalnya terlalu sulit. Apakah kamu tidak paham pelajaran agama Islam? Iya Pak. Baiklah, di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Iya Pak. Bapak pengen tahu, kamu pasti senang melakukannya, tapi kamu juga merugikan diri kamu sendiri. Dan sekarang kamu dalam masalah. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percayai? Yang mana yang belum kamu tunjukkan? Harus mengerjakan tugas dengan baik dan menghormati Bapak Guru. Kamu sudah mengingat keyakinan kelas kita, dan ketika kamu tidak mengerjakan PR, apakah hal itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Nah, sekarang marilah kita selalu mengindahkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Dan untuk memperbaikinya, kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Bapak Jam dan tidak akan mengulangi lagi. Baiklah kalau begitu, silahkan menemui Pak Jam Ani. Iya Pak, terima kasih. Berkelanjutan seperti itu ternyata. Misalkan ada yang langsung langkah 1 ternyata kita nih di pada kita ini sudah bertanya kuitannya jadi sudah ya, lalu kita putus asa lah, ada kayak seperti itu. Artinya dari posisi manajer akhirnya kita sebagai penghukum, jadinya kita ini menghukum, oh ternyata aku nih kadang mampu juga kuitannya jadi kayak itu aja. Nah artinya
kita ini kan kada pantang menyerah seperti itu tuh. Nah, seperti itu posisi manajernya harus berkelanjutan namanya. Nah, akhirnya misalkan ya kuitannya aja kada heran-heran ya ada kan kadang-kadang kada yang memperhatikan nih, kada heran-heran nih. Kita sudah mendatangi kuitannya lah. Jadi jar kuitannya ini dasarnya kayak itu aja, bukan aja. Nah, itu yang terjadi pada Ahmad itu Rifai. kan terjadi pada kita ya. Yang biasanya terjadi kalau seharusnya posisi kita lagi harus membujuk orang tuanya lagi. Amunya kadang kayak apa supaya suruh terus akhirnya akhirnya kayak ada paling ada berapa persen budaya positif lah ya, akhirnya anak itu akhirnya malu sendiri karena keseringan itu datang kuitannya. Berarti harus mendatangi lagi lah si Ahmad Rifai. Oke, seharusnya tapi itu mendapat ulun lah. Kan semampu lu sarangan yang datangi, apakah perlu bantuan guru BK untuk siapa? Akhirnya kan masalah siswa ini sebenarnya kan ada wali kelas. Memang wali kelas sebagai penanggung jawab kayak gini lah. Sumber masalah anak-anak itu, sumber masalah anak-anak itu pada dasarnya di kelas kalau dalam guru mata pelajaran. Ya loh, misalkan ulun si Eki misal ya loh, di kelasnya Eki. Ulun Eki ini kan tapi meherani ulun dalam hal belajar ya loh. Lalu ulun ini pasti menyampaikan ke wali kelas ya loh. Menyampaikan wali kelas. Oh iya Bapak, kayak ini ya loh kan. Ulun lalu kan akhirnya konfirmasi ya loh. Lalu kan pendapat ulunnya akhirnya ibu usulan kayak itu juga. Ibu tuh akhirnya kan terkalkulasi nih. Ternyata yang bersangkutan ini memang ada sedikit masalah ternyata. Misalkan pun ada sedikit masalah lalu dia sampaikan ke forum pada saat rapat dinas. Nah, lalu rapat dinas ternyata oleh panel ini, oh iya oleh ulun kan kelakuannya kayak gini ya lalu disampaikan, lalu akhirnya diberi pandangan bahwa apa solusi-solusi yang dihadapi bukan mesti yang dititik beratkan kepada dia kan mesti kayak gitu. Itu pendapat ulun. Tadi pembicaranya kan tentang jadi apa tadi Bu? Manajer. Nah, di dalam kesepakatan kelas itu yang ulun tahu kemarin pas ikut pelatihan juga itu ada rumusnya 5W 1H. Jadi 5W itu anak-anak tuh ditanyakan why dan how. Nah, how itu solusinya. Jadi ketika kita menerima ada salah satu murid yang mempunyai masalah, itu tidak diberikan konsekuensi yang berlebihan terlebih dahulu, tetapi lebih kepada anak itu kenapa sih jadi ke sekolah, gitu, ditanya dulu, dicari dulu kenapa jadi ke anak misalnya guru ini, kenapa mengalih ke pelajarannya, kenapa bisa sampai ini sudah habis berpikirnya kenapanya, baru kita cari solusinya how. Nah, dari kita menakuni murid tadi mungkin kita dari guru-guru lain juga menakuni juga. Nah, dari situ nanti timbul ada kayak kompel, di kompel itu kita membicarakannya. Nah, jadi itu tugas kita sebagai guru masing-masing pelajaran. Jadi tinggal dari rapat tadi kita tahu satu masalah nih, anak ini bermasalah. Jadi kita sama-sama mencari masalah tersebut gitu. Nah, ditakuni apakah dalam pembelajaran kita atau pembelajaran lainnya. Nah, ini yang penting lagi, ini tugasnya ada asesmennya diagnostik lah. Jadi diagnostik ini pulang banyak lagi, murid itu dicari dari bangun tidur, semuanya aspek yang berhubungan dengan dirinya. Nah, ini yang lebih sulit. Kemarin itu pas pelatihan di mana gitu Pak? Di BGP itu ternyata asesmen diagnostik itu berpengaruh benar dalam peserta didik walaupun dan guru-gurunya gitu. Nah, jadi saling berketergantungan gitu katanya. Jadi setelah kita guru pembelajaran ini dapat masalah, itu pada pembel itu langsung dicari solusinya. Karena tadi pakai rumus 5W 1H tadi, y sampai habis y-nya, baru kita cari solusinya. Solusinya itu yang dirumuskan di pembel. Itu kemarin itu yang belum dapat pada saat di BGP. Nah, itu jadi sekarang mungkin kita cari sama-sama solusinya, itu nah lebih tepatnya ada satu IPL aja gitu kan. Mungkin sama aja solusinya kita. Sama solusinya apa? Masalahnya orang tuanya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan penjelasan Bapak tadi, kita diharapkan bisa menjadi
di posisi manajer. Nah, kira-kira tipsnya apa supaya kita ini bisa menempatkan diri kita sebagai manajer di kelas? Itu saja, terima kasih. Nah, makasih atas pertanyaan dari Ibu Dina tentang posisi guru sebagai manajer dalam hal disiplin positif. Disiplin positif yang pertama tentang kekuatan aset. Kekuatan aset itu adalah kayak gini. Nah, misalkan contohnya ulun tadi. Nah, contohnya salah satu kekuatan aset ulun nih malam tadi saking nggak kalutnya lah kemana-mana sudah, padahal sudah berjalan kemana-mana sudah. Ada ingat yang namanya menukar stick note. Nah, stick note lah. Lalu padahal ulun sudah tahu aja bahwa ini ulun harus presentasi dan malam hari ini ulun ketahuan lagi video nih. Nah nih, gimana kita di kafe? Dalam pembelajaran di kelas, pembelajaran kita itu dalam hal pembelajaran di kelas pasti juga yang kada ketujuh, misalkan anak ini yang misalkan ulun kada ketujuh anak yang pasti membuli tentang ibu. Nah seperti itu. Ada juga misalkan di Musna yang kada ketujuh tentang ciri khas itu biasanya berhubungan tentang yang tadi namanya keyakinan kelas. Nah itu namanya budaya positif yang ulun tahu, yang ulun pelajari bang kayak itu. Jadi itu aja bang yang ulun sampaikan kira-kira. Apalagi kira-kira bang Bendi alahan ilmunya lebih tinggi dibandingkan ulun kayak gitu. Nah adakah dari bapak ibu yang perlu dipertakunkan akan Di awal tadi ada PP, apa kepanjangan PP itu apa? PP itu pengajar praktek Pak. Pengajar praktek ya. Jadi yang namanya CGP ini kan, ini sebenarnya CGP itu belajarnya modul aja. Kita ini diberi akun. Kalau kita ini diberi akun, kalau diberi akun itu kita tuh harus mengontrol yang namanya akun itu, yang namanya LMS. Mungkin soal pegang dia intinya PP di LMS itu kita tuh kada perlu yang namanya kita ini mau ikut akun mau kurang juga perlu. Pokoknya kita harus membaca apa terakhir panjang akhirnya. Sama yang akan datang, dan yang akan datang kan tinggal mulai jalan saja. Ada sendiri itu dalam pelajaran kami. Ini kita ini pelajaran sendiri, jadi kapan terakhir kumpul, bisa-bisanya bang kita. Jadi apabila lewat nilainya berkurang, bila lewat hari nilainya berkurang, lewat hari nilainya berkurang. Tapi bila tepat waktu pulang, bila tepat waktu. Maaf, saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SMP Negeri 3 Ranil, Ibu Hajiah Maimunah SPD, yang saya hormati pengajar praktik kita, mudah-mudahan jadi fasilitator, Ibu Rahayu Sisjayanti SPD, penggerak angkatan 10 oleh rekan kita, yaitu Bapak Ihsan Mutakin, yang serta rekan-rekan guru SMP Negeri 3 Aranyo yang berbahagia yang bisa hadir pada hari ini.
sambutan Kepala SMP Negeri 3 Ranyo kepada Ibu Hajah Maimunah SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini dapat terlaksana katanya Pak Ihsan, Bunda ya Ihsan, untuk kegiatan pendampingan individu hari ini. Alhamdulillah hari ini bisa berjalan dengan baik. Ibu anggap lancar. Mudah-mudahan apa yang jadi harapan untuk hari ini selalu diberkati Allah, kita selalu diberi taufik hidayah untuk mengambil praktik baik. Tentu saja kita refleksi ke pembelajaran masing-masing. Salawat dan salam selalu kita curahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat, dengan apapun yang kita lakukan, khususnya untuk memajukan anak bangsa, khususnya anak didik kami di Benua Riang SMP 3 ini, dengan kegiatan ini berkat salawat kami pun selalu diberi syafaatnya Nabi, sehingga kami bisa memberikan praktik baik kepada siswa-siswa kami menjadi anak bangsa sesuai di era digitalisasi. Terima kasih banyak kepada Ibu Ayu sebagai pengajar praktik. Kalau Ibu lihat itu enjoy aja ke sini. Mudah-mudahan dengan dengan keadaan alam di sini tidak menjadi masalah bulan. Tapi kelihatannya Ibu cepat aja adaptasi. Mudah-mudahan juga nanti praktik baik, refleksi di sini ini juga akan Ibu bawa ke forum yang bisa membawa sekolah-sekolah kami. Ibu berikan informasi, kami sedang berjuang. Kepala sekolah ini mempresentasikan visi misi, kemudian membawa guru di sini supaya mengadakan usaha untuk pencapaian visi misi. Di antaranya kalau nyalon itu membawa, pasti dampaknya nanti ada ke pribadi kita dan ke siswa kita. Belum sampai siapa, belum menganggap seperempat, alhamdulillah Pak Isam sudah bujuk-bujuk berkolaborasi dengan kawan-kawan dan dengan alam di kelas-kelas di sini. Jadi mudah-mudahan nanti Ibu Rahayu Siswiyanti atas sambutannya. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu. Memasuki acara berikutnya, yaitu acara inti kita pada hari ini, penyampaian keselarasan visi misi sekolah dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh CDP kita, Bapak Ihsan Mutakin SPD. Pada Bapak Ihsan Mutakin kami persilakan. Dari SMP 3 Ranyo itu menghasilkan lulusan yang kuat dalam iman dan takwa, baik dalam budi pekerti, berprestasi, serta peduli dan berwawasan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini tanggal 3 Juni belum masih diberikan kesempatan, kita semua masih diberikan kesempatan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul di sini di kegiatan pendampingan individu 2 dengan tema pendampingan hari ini, perubahan paradigma pemimpin pembelajaran, yang pada dasarnya fokus ke diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat serta salam tak lupa mengaturkan kehariban junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan syafaat beliau kita hari ini mendapatkan berkah yang tak terhingga. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah
juga Bapak Ihsan, CGP Angkatan 10, yang ulun banggakan dan ulun ucapkan terima kasih juga kepada pian-pian semua, Bapak Ibu guru yang bisa berhadir pada kegiatan diskusi kali ini, yang mana ulun juga paham betul Bapak Ibu di sini sangat sibuk dan bisa meluangkan waktu untuk kegiatan hari ini dengan maaf Bapak mengorbankan ya waktu mereka untuk mengajar. Jadi sekali lagi ulun ucapkan terima kasih. Seperti yang Ibu Haji Maimunah tadi sampaikan, bahwa ulun pun sangat senang ke sini. Sekali lagi ulun tidak menjadikan beban. Ulun agak healing Bu ya. Healing sebulan, nanti bulan depan mudah-mudahan buat pian-pian jangan bosan melihat ulun, karena masih ada 4 kali pertemuan ulun ke sini. Nah, yang pastinya merepotkan hubungan pian-pian. Jadi ulun harap tidak bosan karena masih 4 kali. Kita sangat memahami Bu kondisi alam. Jarpian tadi tidak bisa berbenah, ya Bu ya. Kalau di sekolahan kami di SMP 6, kita sewaktu-waktu bisa datang. Artinya walaupun ada kegiatan di dinas bisa kita balik lagi. Kalau di sini kan tidak bisa Bu. Dan itu rasanya semua yang kalau kada tahu maka kalau kada merasai maka kada tahu kan. Nah, kada merasai ke sini maka kada tahu oh lingkungan ini alamnya seperti ini. Jangan hanya bisa menjas aja gitu ya. Jadi mudah-mudahan semoga yang pernah datang ke sini atau yang belum itu tidak berpikiran yang negatif. Kita ambil positifnya aja Bu ya. Mungkin itu pada kegiatan ini Bapak Ihsan akan menyampaikan visi guru penggerak yang beliau sudah pelajari selama kegiatan daring. Nah, apakah dengan visi beliau itu selaras dengan visi sekolah? Apakah kegiatan Bapak Ihsan ini akan mungkin dengan kegiatan Bapak Ibu sekalian di sini juga akan mendukung terwujudnya visi sekolah kita ini. Jadi pada kegiatan kali ini ada beberapa agenda. Yang pertama nanti Bapak Ibu akan merumuskan kalimat terumpang. Ada 6 kalimat terumpang ya biasanya. Ada 6 kalimat terumpang. Selanjutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi di sini mengidentifikasi perilaku-perilaku baik itu dari dewan guru, siswa, orang tua yang akan mencerminkan terwujudnya visi sekolah kita. Yang selanjutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Jadi inisiatif perubahan itu kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat mewujudkan perubahan atau mewujudkan visi sekolah. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa kegiatan diskusi ini tidak akan merubah visi sekolah, Bu ya. Tidak akan merubah. Cuma apakah menyelaraskan saja dengan visi sekolah. Kalaupun dengan adanya visi dari Bapak Ihsan akan menambahkan visi sekolah, mungkin itu pada kegiatan lain, pada pembuatan KWSP ya Bu. Mungkin itu nanti ada. Intinya pada kegiatan hari ini hanya kita menyelaraskan visi sekolah guru penggerak dengan visi sekolah. Jadi itu saja.
Semoga dengan adanya visi dari Bapak Ihsan ini, sekali lagi ulun harapkan bisa menjadikan motivasi buat Bapak Ibu guru semua untuk bergerak dan menggerakkan sekolah kita dengan untuk kemajuan pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan Kabupaten Banjar. Terima kasih. Selanjutnya kegiatan ini ulun alihkan ke Bapak Ihsan. Terima kasih, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu menjelaskan lagi tentang visi ulun sebagai guru penggerak, yaitu terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Jadi terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, terus prakarsa perubahan yang untuk menuju visi ulun sebagai guru penggerak, yaitu meningkatkan kreativitas. Kreativitas itu bisa apa aja, baik secara kognitif maupun secara secara keahlian, skill, dan memotivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Makanya pembelajaran yang sering ulun laksanakan di dalam kelas yaitu biasanya penggunaan infografis dan mengolah infografis biasanya itu. Makanya prakarsa perubahan untuk menuju visi dari SMP 3 Raniong, yaitu profil pelajar Pancasila. Sikap atau perilaku baik itu dari siswa Bapak Ibu atau dari rekan Bapak Ibu, dari kepala sekolah sekalipun atau dari orang tua. Misalnya menjadi sekolah penggerak yang bernuansa profil pelajar Pancasila. Nah, dari profil pelajar Pancasila itu ada nggak sikap anak-anak kita yang mengarah ke profil pelajar Pancasila? Coba Bapak Ibu sebutkan aja, atau dari teman-teman semua yang ada di sini ada nggak yang bernuansa mengarah ke profil pelajar Pancasila itu, mengarah ke berprestasi itu seperti apa? Sebenarnya contohnya banyak. Ya, silakan. Belum boleh misalkan kayak gini, nah Bapak Ibu lah kan bernuansa profil pelajar Pancasila. Nah, sikap contoh yang konkretnya aja lah. Kita kan tiap hari melaksanakan yang namanya pembiasaan loh. Nah, pembiasaan itu misalkan hari Selasa surah pendek, hari Rabu salawat Kamilah ya, dan Asmaul Husna. Nah, itu menandakan bahwa sekolah kita ini bernuansa profil pelajar Pancasila. Seperti itu kayak gitu. Nah, mungkin game, nah yang berakhlak. Terus lagi jadi dua ulun mencontohkan banyak nih sebenarnya, mungkin narasi ulun menyampaikan lebih yang kurang. Jadi ibu yang membuat Ibu Rahayu tadi memuatkan tentang begitu juga dengan peduli dan berbudaya lingkungan. Kita kan di sini kemarin ada kegiatan bahwa kita adalah yang drum bekas. Nah, drum bekas itu kan drum bekas loh. Drum bekas itu bekas orang menjala berulang. Nah, itu kan kita pakai untuk bak sampah di setiap lingkungan rumah ya lah. Jadi ada, nah itu salah satunya, artinya peduli dan berbudaya lingkungan seperti itu. Itu salah satu contoh. Nah, itu dari segi murid. Sekarang kalau dari Bapak Ibu kayak kita apa kayak gitu, nah mungkin bisa Bapak Ibu nih mencontohkan, ada kayak yang mencontohkan visi misi sekolah kita, yaitu kayak misalkan kalau biasa Senin itu setelah upacara itu kami makan bersama ya lah. Kalau Selasa surah-surah pendek mulai dari Adubah sampai Anas. Kalau hari Rabu biasa salawat Kamilah dan Asmaul Husna. Kalau hari Kamis
Surah Al-Mulk. Atin. Yasin. Yasin. Nah, kenapa jadi urutan tahun atau GMP biasa hari Kamis? Hari Jumat Al-Mulk. Nah, hari Sabtu Al-Waqiah. Tapi Al-Waqiah ini kadang-kadang mulai hari Sabtu ini kadang-kadangnya sebulan 2 kali. Karena hari Sabtu itu biasa ada juga diselingi dengan senam pagi bersama seperti itu. Untuk yang peduli lingkungan sudah pernah kita melaksanakan yang tadi yang P5 P5-nya ada bentuk sampean 2 kali, terus baton kan, ya, baton, terus senam tarik kreasi dan tampis. Yang satunya lagi pembuatan nugget dari ikan nila, Bu. Itu salah satu mungkin pedulinya dalam hal kewirausahaan kita ngambil. Karena apa? Karena di sini nila itu bila bobotnya 1 kilo isi 3, biasa harga jualnya murah. Nah, jadi harga pasar itu biasa 1 kilo 4, 1 kilo 5 gitu. Nah, seperti itu harga pasar. Jadi orang sini menyesuaikan seperti itu. Tuh. Jadi kita lanjut ke agenda yang berikutnya tentang mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Salah satunya, ini saya beri contoh begini. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah tersebut? Apa inisiatif? Mungkin ada tambahan kan? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama? Artinya bersama nih siswa, guru dan orang tua murid untuk mencapai visi sekolah tersebut. Mungkin sudah terjalankan, Bu. Karena apa? Sudah terjalankan karena kita pada saat proyek kelima kemarin sebagai narasumbernya orang tua orang tua siswa yang kebetulan dia itu berwirausaha sebagai pembuat nugget. Nah, jadi memang pembuat nugget itu dari ayam ya loh. Jadi kita dari sini kita beri masukan kayak apa kalau ikan nila. Jadi ikan nila pun ada 2 jenis, ikan nila alam dan ikan nila jala. Jadi lebih enak ikan nila apa Bu kemarin? Jala loh daripada ikan nila alam seperti itu. Nah, apa saja komodir tadi kira-kira bulan? Komodir karena waktu kemarin rapat kita hendak adiwiyata nasional Pak Roilah kan orang tuanya dikumpulkan. Lalu apa inovasi kemarin kan oleh saran dari DLH apa inovasi dari sekolahan ini minimal 9 kemarin? 5. Jadi salah satunya yang tadi Bu yang ternyata yang drum itu dari besi kan Pak? Drum itu kan dari besi. Kalau lama-kelamaan di air kan akhirnya berkarat. Nah yang berkarat itu kadang-kadang selama 6 bulan, 7 bulan kan? Itu kan kada terpakai lagi. Apa? Berkarat ya loh. Nah itu yang kada terpakai lagi. Makanya kalau kita jalan itu pasti ada hasil dari. Nah itu yang memotong jadi belah 2 terus supaya jangan ada luka di antara kita. Itu kadang-kadang itu orang tuanya juga kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah bisa berhadir. Kebetulan kemarin saya minta izin kepada Ibu Kepala Sekolah bahwa saya akan mempresentasikan tentang yang namanya budaya positif. Dalam hal ini budaya positif itu saya lakukan di kelas 7 tentang kesepakatan kelas. Jadi saya
selaku yang akan melaksanakan tugas dalam hal CGP Angkatan 10, yaitu tentang budaya positif. Ini sudah saya lakukan di kelas 7 tentang kesepakatan kelas. Setelah diperoleh kesepakatan kelas dari kelas 7, maka saya pribadi dan siswa dari kelas 7 mengambil nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, dan bernalar kritis. Sekian hasil presentasi saya tentang budaya positif, dalam hal ini kesepakatan kelas 7. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.